Perkenalkan, nama saya Didi Saputra dengan NIM 21010109. Jadi dalam video ini saya akan menjawab beberapa soal dengan MK analisis perilaku konsumen yang diampu oleh Bapak Arnold Aprianto sebagai tugas UAS semester ganjil. Dengan soal yang pertama, yaitu jelaskan bagaimana customer journey dapat membantu perusahaan dalam memahami konsumennya, dan berikan ilustrasi kasus untuk mendukung jawaban Anda. Customer journey sendiri merupakan gambaran atau peta perjalanan yang dilalui seseorang konsumen sejak pertama kali mengenal sebuah merek atau produk hingga akhirnya melakukan pembelian dan bahkan menjadi pelanggan setia. Dan bagaimana customer journey membantu perusahaan memahami konsumen? Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu identifikasi titik kontak. Customer journey membantu perusahaan mengidentifikasi berbagai titik kontak atau touch point yang terjadi antara konsumen dengan merek atau produk. Titik ini bisa berupa iklan, media sosial, situs web, toko fisik, atau layanan pelanggan. Poin kedua yaitu pengalaman konsumen. Bagaimana memetakan perjalanan konsumen, perusahaan dapat mengetahui pengalaman atau hambatan yang mungkin dihadapi konsumen pada setiap tahap. Poin ketiga yaitu segmentasi pelanggan. Customer journey juga memahami perbedaan perilaku antar segmen konsumen, misalnya pelanggan baru dan pelanggan setia. Poin yang terakhir yaitu peningkatan loyalitas. Dengan memahami bagaimana konsumen berinteraksi dengan perusahaan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Hal ini bisa meliputi pengembangan program loyalitas, penawaran khusus, atau komunikasi yang relevan berdasarkan perjalanan pelanggan. Ilustrasi kasus yang saya angkat yaitu misalnya sebuah perusahaan e-commerce seperti Zalora ingin memahami perjalanan pelanggan yang berbelanja pakaian. Berikut adalah contoh customer journey-nya. Yang pertama yaitu awareness ataupun kesadaran. Konsumen pertama kali mengetahui tentang Zalora melalui iklan media sosial, iklan Google, atau rekomendasi dari teman. Di sini Zalora harus memastikan bahwa iklan dan pesan yang disampaikan menarik perhatian konsumen dan memberikan informasi yang tepat. Yang kedua yaitu customer journey consideration atau pertimbangan. Dalam hal ini konsumen mulai mencari produk yang mereka inginkan di website Zalora. Yang tiga yaitu purchase atau pembelian. Konsumen memutuskan untuk membeli produk di Zalora. Yang ketiga yaitu post purchase atau setelah pembelian. Setelah melakukan pembelian, Zalora mengirimkan produk dengan cepat dan memastikan pengalaman pengiriman memuaskan. Yang terakhir yaitu loyalty atau loyalitas. Zalora kemudian mengikuti dengan memberikan penawaran khusus atau diskon untuk pelanggan yang telah kembali. Dengan melalui pemetaan customer journey ini, Zalora dapat memahami apa yang mempengaruhi keputusan konsumen di setiap tahap, serta memperbaiki pengalaman serta untuk meningkatkan kepuasan, konversi, dan loyalitas. Baiklah, soal yang kedua yakni dalam konteks perilaku konsumen, mengapa penting bagi perusahaan untuk memahami pengaruh budaya dan berikan contoh dampaknya terhadap strategi pemasaran global. Memahami pengaruh budaya dalam perilaku konsumen sangat penting bagi perusahaan karena budaya mempengaruhi cara orang berpikir, berperilaku, dan membuat keputusan, termasuk dalam hal memberi produk atau layanan. Setiap kelompok budaya memiliki nilai, norma, preferensi, dan kebiasaan yang berbeda yang bisa mempengaruhi persepsi mereka terhadap suatu merek atau produk. Oleh karena itu, perusahaan yang tidak mempertimbangkan perbedaan budaya bisa kehilangan kesempatan untuk menjangkau konsumen secara efektif. Adapun dampaknya dalam strategi pemasaran, contohnya yaitu sebuah merek fashion bisa memanfaatkan tren atau perayaan budaya tertentu untuk menyesuaikan pesan mereka kepada konsumen.
Contohnya di Indonesia sendiri, merek bisa membuat kampanye Ramadan yang menyoroti aspek berbagi dan kebaikan. Sementara di Eropa atau Amerika, mereka bisa menyesuaikan pesan dengan tema kebebasan atau keberagaman. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu berikan contoh nyata bagaimana persepsi konsumen dapat dipengaruhi oleh strategi pemasaran visual. Persepsi konsumen dapat sangat dipengaruhi oleh strategi pemasaran visual karena elemen visual seperti desain, warna, gambar, tipografi, dan video memiliki kekuatan untuk menarik perhatian dan menciptakan kesan yang mendalam. Apa yang terlihat oleh konsumen dalam iklan, kemasan, atau materi promosi dapat membentuk citra merek dan mempengaruhi keputusan pemilihan mereka. Adapun contohnya saja seperti Coca-Cola menggunakan warna merah sebagai warna dominan dalam branding mereka. Warna merah sering dikaitkan dengan energi, kegembiraan, dan yang menciptakan kesan merek yang menyenangkan dan penuh semangat. Selain itu, warna merah dapat menarik perhatian konsumen sehingga menciptakan kesan merek yang mudah diingat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.